Sudah, yuk mulai. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang final project dari mata kuliah pemrograman integrasi. Sebelum kami menjelaskan, mohon kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Mulai dari saya, perkenalkan, nama saya Muhammad Syarif Alifian, NPM 015. Saya Muhammad Farah Sardian, NPM 045. Saya Ida Ayu Putulara Cantika, NPM 068. Baik, terima kasih teman-teman sudah memperkenalkan diri. Oke, selanjutnya di sini kami mempunyai aplikasi yang dipindah. Ya, SIMRAJA itu singkatan dari Sistem Informasi Manajemen Kolaborasi Kerja, di mana aplikasi ini untuk memonitoring kinerja dari setiap anggota ataupun staf yang ada di Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur. Oke, untuk demo kali ini akan dimulai dari Muhammad Faras Ardian. Waktu dan tempat saya persilakan. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan terkait aplikasi desktop ya. Jadi coba yang pertama yang dilakukan yaitu kita menjalankan aplikasi desktop terlebih dahulu. Sabar ya teman-teman ya, ini memang agak lama. Ya, sepertinya laptop kami bekerja ekstra teman-teman. Jadi mohon bersabar. Improvisasi. Nah, akhirnya masih belum ternyata. Belum muncul teman-teman. Nah, ini ada 2 button yaitu kegiatan dan anggota. Jadi di sini kami akan mendemokan button kegiatan ya. Kita lihat fungsi apakah berfungsi dengan baik atau tidak. Kita buka nah, masuk pada form kegiatan. Nah, di sini saya akan menjelaskan CRUD, create, read, update, delete dari aplikasi desktop, yaitu ketika saya membuat atau menambahkan data dari aplikasi desktop itu nanti masuk ke SQL Server, database SQL Server, dan sekaligus masuk ke database MySQL. Jadi saya coba terlebih dahulu button update. Nah, di sini ada form update kegiatan. Saya coba membuat kegiatan baru. Kode kegiatan. Misalnya sosialisasi.
sosialisasi narkoba misalnya. Jadi pemilik kegiatan NPM saya misal deskripsi sosialisasi narkoba agenda tiap bulan sekali, tanggal mulai bulan 6 tanggal 30. Kita coba klik tambah. Nah, di sini ada pop-up yaitu data berhasil ditambahkan di SQL Server. Dan yang kedua ada pop-up muncul lagi yaitu data berhasil disimpan di MySQL. Nah, sekarang kita lihat cek di sini di data grid view-nya sudah bertambah sosialisasi. Lalu kita cek di database SQL Server. Kita refresh. Nah, ternyata sudah nambah datanya. Sudah masuk sosialisasi. Lalu kita cek di MySQL juga. Nah, ternyata juga sudah masuk di localhost MySQL ya. Jadi bisa dikatakan berhasil untuk tambah datanya. Setelah itu saya akan menjelaskan saya mencoba untuk ubah data. Misal tadi sosialisasi. Kita ubah menjadi sosialisasi. Kita ubah nama kegiatannya sosialisasi HIV misalnya. Kita ganti HIV. Kita coba ubah. Nah, ada pop-up data di SQL Server berhasil diubah. Sekaligus data MySQL juga berhasil diubah. Dan ternyata di aplikasi desktop juga menampilkan data yang telah dirubah, yaitu sosialisasi yang tadinya itu narkoba sekarang HIV. Kita cek lagi di SQL servernya. Nah, sudah berubah juga. Kita cek di localhost. Kita refresh. Sudah berubah juga. Jadi bisa dikatakan untuk fungsi update pada desktop telah berhasil. Setelah itu kita coba fungsi delete. Kita ingin menghapus data yang diinputkan tadi. Klik button hapus. Langsung muncul pop-up data SQL Server berhasil dihapus. Dan di MySQL juga berhasil dihapus. Nah, di desktop pun data sosialisasi tadi udah nggak ada, udah dihapus. Lalu kita cek di SQL Server, kita refresh. Juga telah terhapus. Kita refresh juga di localhost MySQL. Nah, juga telah terhapus. Jadi bisa dikatakan fungsi hapus, fungsi delete pada aplikasi desktop sudah berfungsi dengan baik. Setelah itu kita mencoba kembali ke halaman utama. Nah, berfungsi.
Baik, mungkin penjelasan CRUD aplikasi desktop dari saya cukup, bisa dilanjutkan oleh teman saya. Oke, yang selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai fungsi dari aplikasi website. Oke, yang pertama dari halaman tugas. Nah, setelah muncul tampilan seperti ini, kita bisa tambahkan tugas. Dan mengisi nama kegiatan baru. Misalnya kunjungan kampus, lalu diisi deskripsi kegiatannya seperti apa. Nah, selanjutnya kita mengisi tanggal mulai kegiatan serta tanggal selesai kegiatan. Lalu kita tambahkan anggotanya serta daftarkan kegiatan baru. Oke, setelah berhasil bakal ada pop-up di sebelah kiri atas kegiatan berhasil didaftarkan. Kemudian kita cek ke aplikasi desktop, kita tampilkan kegiatan yang barusan ditambahkan. Nah, jika sudah tampil, kita bisa cek koneksi SQL servernya. Nah, kemudian akan muncul data berhasil tersimpan ke database SQL server. Kita cek juga di SQL-nya. Dan data yang baru tadi sudah muncul. Bisa dikatakan berhasil. Setelah itu kita juga coba cek di localhost-nya. Bisa kita refresh, terus kita lihat apakah data yang barusan muncul atau tidak. Nah, muncul berarti bisa dikatakan berhasil. Selanjutnya kita bisa nyoba untuk mengubah kegiatan. Nah, kita akan coba ubah deskripsi kegiatan ataupun nama kegiatannya. Simpan perubahan. Kemudian jika berhasil akan ada pop-up seperti di atas, yaitu perubahan kegiatan berhasil disimpan. Setelah itu kita bisa cek lagi ke aplikasikan dan kegiatan berhasil diubah. Lalu kita cek lagi koneksi SQL servernya. Apakah data yang dirubah berhasil tersimpan ke database SQL server.
Setelah itu kita bisa cek setelah kita cek di localhost ternyata kegiatan tersebut juga berhasil dirubah. Nah, untuk yang terakhir yaitu kita bisa coba untuk hapus kegiatan. Kemudian akan muncul pop-up apakah Anda yakin untuk menghapus kegiatan tersebut. Dan hasil tugas tersebut kita tampilkan. Dan kita bisa cek setelah dicek dan semuanya berhasil, selanjutnya bisa dijelaskan oleh teman saya. Baik. Jadi saya lanjutkan ya. Jadi untuk terkait perubahan-perubahan yang terjadi dari MySQL ke desktop itu ditandai oleh kolom ini status data. Jadi di sini tulisannya yaitu lama ya, karena lama ini yang berarti ketika data itu sudah masuk di database SQL Server, maka status data itu berubah menjadi lama. Jadi semisal saya menyebutkan data baru dari web. Mungkin ini agak lemot ya. Saya coba lagi.
Nah, di sini status datanya muncul baru karena baru dimasukkan dari MySQL ya, dari web. Nah, ketika saya mengklik koneksi SQL Server, ketika data sudah masuk ke database SQL Server, lalu ini saya refresh, maka status data pun menjadi data lama gitu. Nah, status data ini untuk menunjukkan dia itu data lama atau data yang sudah masuk di SQL Server apa belum gitu. Nah, seperti itu fungsinya. Mungkin dari saya sudah cukup. Mungkin dari teman saya ada yang mau menambahkan. Baik, terima kasih Mas Faras dan Mbak Laras. Oke, kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana sih cara dari kedua aplikasi tersebut dapat menjalankan data secara bersamaan walaupun mempunyai dua database yang berbeda dengan cara adanya integrasi. Integrasi itu membutuhkan sebuah jembatan. Nah, jadi kali ini saya akan mau menunjukkan ya, menjelaskan juga jembatan yang ada pada web terlebih dahulu. Jadi saya jelaskan jembatan ini dia berada di luar dari folder yang ada pada web. Jadi web sendiri dia mengoneksikan langsung ke database MySQL. Nah, kemudian untuk koneksi jembatan yang saat ini ada di layar, yaitu untuk mengoneksikan juga data ke exam. Jadi prioritasnya berada di exam. Jadi gitu. Bisa dilihat dari config-nya sendiri sudah terlihat ya, kalau exam itu terdapat hostnya localhost, kemudian usernya root, terus kemudian DB-nya sendiri kita memakai nama Simpro. Jadi gitu. Ya, kemudian dilanjut ke insert ya. Nah, jadi di insert sendiri tadi ketika pada saat proses pemasukan data yang berada di web, nah itu data langsung masuk ke dalam MySQL atau XAMPP terlebih dahulu. Berikut adalah kodenya. Ada kode kegiatan, nama kegiatan, ID kegiatan, deskripsi, dan juga tanggal. Nah, ini adalah merupakan data yang nanti atau yang sudah ditampilkan pada halaman web. Kemudian dilanjut untuk halaman update MySQL PHP. Nah, ini juga tertera kodenya yang sama, tetapi untuk prosesnya sendiri ini merupakan proses update. Jadi yang diupdate itu sama seperti insert, semua ya, kode kegiatan, nama kegiatan, ID, deskripsi, dan tanggal. Dan kemudian untuk delete, untuk halaman delete juga, nah ini juga sama juga, mendelete satu tabel yang sama. Jadi seperti itu. Nah, kemudian bagaimana sih caranya dari CRUD ini bisa connect? Ya. Caranya kita bisa lihat dulu ya dengan cara untuk di website kita mencoba ke view kegiatan. Ya. Nah, ini kalau di source code-nya kita bisa lihat dulu. Nah, kita coba dulu ambil data, kita ekokan dari yang ada tabel seperti kode kegiatan, nama kegiatan, ID, deskripsi, dan tanggal. Nah, ini kita coba dulu apakah muncul ketika kita run di website. Bisa dilihat ya, kali ini di website apakah dia bisa muncul ketika di website. Nah, ini
Kita coba yang index of SIM Raja Integrasi. Ya. Nah, jadi di sini kita lihat. Nah, ketika kita masuk ke view kegiatan, nah di sini, nah data yang tadi kita inputkan ke dalam view ternyata sudah dapat dilihat dalam bentuk data tanpa tampilan ya, tinggal data aja. Nah, ketika data ini sudah masuk, berarti proses dari penyambungan yang berada di exam BP itu sudah berhasil. Nah, dari sini berarti kita lanjut ke desktop. Nah, jadi di desktop itu juga dikasih yang namanya jembatan juga, atau proses dari pengambilan data. Ibarat kata kita menyimpan dulu data dari exam PP, kemudian exam PP disimpan di desktop, kemudian desktop nanti memiliki sintaks untuk menyimpan kembali data di SQL Server. Nah, berikut ini adalah source code ya. Source code-nya di sini tertera untuk pengambilan data di view yang ada di exam PP terlebih dahulu ya. Nah, jadi kita pakai dim, URI-nya itu masuk ke localhost SIM Raja Integrasi view kegiatan. Nah, jadi seperti itu. Nah, kemudian kita ambil data tadi, ada sekitar berapa ya? 5 data, 5. Oh iya benar, ada 5 data. Nah, kemudian data ini di-keep dulu pada desktop. Nah, setelah di-keep pada desktop, tadi pada saat Mas Faras melakukan tampilkan, nah dia bakalan nampil di field yang ada di desktop ini. Jadi seperti itu. Nah, terus kemudian untuk selanjutnya kan mengoneksikan ke SQL Server. Nah, pada SQL Server ini terdapat jembatan kembali. Nah, berikut ini adalah jembatan koneksi yang menghubungkan antara desktop dengan SQL Server. Kita memakai DML untuk insertnya. Nah, di sini ya bisa dilihat ada 5 value. Nah, 5 value ini nanti yang akan di-upgrade di server. Nah, tadi mungkin ya yang ini dulu. Nah, itu kan terdapat tulisan if data grid view cells 5 value baru. Nah, jadi ketika data yang baru sesuai dengan penjelasan Mas Yoros tadi, ketika yang data yang baru, nah maka data baru itu yang akan diupdate. Tapi ketika data yang lama, nah itu dia sudah tidak ada proses. Jadi if-nya sudah tidak ada. Jadi kayak gitu. Baik, kemudian bisa dilihat juga untuk yang atas ya. Yang atas itu ada ada subcek data. Ya, cek data ini untuk merubah tadi. Ketika data yang sudah masuk di SQL Server itu dia sudah masuk, nah maka dia akan menyelek kembali, diselect kembali untuk ditampilkan di desktop dan kemudian merubah yang ada di exam PP tersebut. Kemudian untuk statusnya sendiri dia langsung berubah tadi yang baru menjadi lama. Jadi seperti itu. Ya. Oke, mungkin kurang lebih singkatnya penjelasan tentang jembatan atau integrasi data dari dua aplikasi menghubungkan ke dua database yang berbeda. Oke, ya, oke, mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata maupun perbuatan. Ya, semoga kali ini kita dapat memahami bagaimana sistem integrasi itu bekerja pada aplikasi dan juga
kepada database yang berbeda. Oke, sekian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sumpah aku nge-lag.